Kisah ini mengikuti Litang, seorang mahasiswa biasa yang mempunyai mimpi bekerja di Kanada. Dia mempunyai kakak perempuan bernama Leong yang sebentar lagi akan menikah. Tidak ada yang aneh dengan keluarganya, sama seperti keluarga pada umumnya. Impiannya untuk bekerja di luar negeri sempat tidak disetujui oleh ibunya. Di masa lalu, Litang bersama Geong Huan pernah menjadi korban pembulian di sekolah. Keduanya tidak bisa berbuat apa-apa dengan para perundung terus melakukan tindakan kekerasan kepada mereka. Seiring berjalannya waktu, mereka mampu bertahan dan melupakan kenangan buruk itu. Litang ingin sekali pergi ke Kanada. Dia tidak pernah melewatkan vlog tentang kehidupan di Kanada, khususnya Gunung Rocky yang ingin dia tuju sampai-sampai membeli lukisannya. Di tengah kesibukannya belajar, dia merupakan seorang pekerja minimarket. Pada suatu malam, dia kedatangan pembeli dalam pengaruh alkohol. Pria parubaya itu membeli 1 bungkus rokok. Tapi dia sedikit kesal lantaran Litang beberapa kali salah mengambil rokok. Pria tersebut lantas mengacungkan tangannya sebagai bahan kekesalan. Litang tidak menanggapinya, namun dia dibuat geram dengan mereka berperilaku tidak baik. Lalu bosnya datang untuk menggantikannya di toko. Sebelum itu dia meminjam palu untuk digunakan di rumahnya memasang lukisan. Dalam perjalanan pulang, Litang melihat pria parubaya itu terkapar di tanah. Lantas dia mencari rekannya untuk memberitahu bahwa temannya tidur di jalanan. Pria ini tidak peduli dengan apa yang terjadi pada temannya. Dia bersikap acuh menyuruh pergi. Emosi Litang terpancing sehingga mengacungkan tangannya. Tentu saja pria tersebut melihat aksi tak senonoh Litang melalui cermin. Dia marah kepadanya, sehingga pertengkaran terjadi. Awalnya Litang pasrah dalam situasi sekarang. Keadaan justru berbalik ketika dia lengah. Litang memukulnya dengan palu. Litang terkejut dengan apa yang dilakukannya, memukul pria itu dengan palu sampai sempoyongan. Dengan aksinya membela diri membuat seseorang harus kehilangan nyawa. Dia ketakutan orang lain melihat perbuatannya. Keberuntungan sedang berpihak kepada Litang. Dengan gadis bersama anjingnya, ternyata dia buta sehingga aksinya tidak diketahui. Setibanya di rumah, Litang membersihkan noda darah yang menempel di tubuhnya. Pria itu datang menghantuinya, mengatakan jika ibunya mengalami demensia dan mempunyai 3 anak. Sekarang dia sudah tewas, tidak bisa hidup kembali. Litang ditangkap atas aksinya dan semua ini hanya mimpi. Di waktu yang sama, Geong Huan datang untuk menginap. Tiba-tiba Litang mendengar sirene polisi membuatnya terkejut. Lantaran tidak bisa tidur, dia mulai menanyakan kabar bagaimana kehidupan si perundung yang ternyata memiliki kehidupan yang baik dan karir cemerlang. Litang kembali bermimpi tidur bersama wanita cantik. Mereka melakukan cinta 1 malam saja. Si wanita meminta Litang untuk mencari cincin tunangannya. Jika tidak menemukannya, tamatlah sudah riwayatnya. Entah bagaimana kehidupan Litang nampak sangatlah hoki. Dia selalu lolos dari yang namanya jeratan hukum saat melakukan tindakan kriminal. Seolah-olah dunia ini selalu berpihak kepadanya. Litang baru tersadar jika palu itu dia tinggalkan di lokasi kejadian. Sekarang dia panik sebab sidik jarinya pasti akan terdeteksi dan sewaktu-waktu tertangkap. Di pagi harinya polisi akhirnya datang ke TKP. Jang Nangam adalah seorang detektif berdarah dingin, gigih dan karismatik mulai menyelidiki kasus tersebut. Mereka menemukan 2 mayat, yang satu jaraknya cukup jauh dari lokasi sekarang. Jang Nan menemukan bungkusan belanjaan salah satu minimarket yang mengarah pada tempat kerja Litang. Kemudian Jae-jun bersama Jin Seong datang menghampiri Jang Nan untuk meminjam korek api. Siapa sangka Jang Nan mengenali wajah mereka yang mempunyai tindakan kriminal beberapa bulan lalu, sehingga keduanya digiring ke kantor polisi. Jang Nan kembali datang untuk memeriksa CCTV. Dia akhirnya mengetahui di malam kejadian, Litang sedang berjaga di toko. Tanpa basa-basi, Jang Nan memberikan pertanyaan jika Litang sudah membunuh mereka lantaran malam itu mereka telah menyampah, meminta dilayani, dan melempar uang menjadi motifnya.
Litang langsung menyangkal tuduhan tersebut bahwa dia tidak melakukannya. Malam itu mereka sedang mengobrol terdengar sampai ke dalam. Litang berkata bahwa dia hanya mengetahui ibunya demensia. Litang kembali dibuat panik dengan rekaman CCTV merekam dirinya mengacungkan palu dapat memicu kecurigaan Jangnan. Lagi-lagi keberuntungan berpihak kepadanya, satu ekor lalat menghalanginya sehingga dia tidak ketahuan. Memiliki nama yang unik selalu membuatnya hoki seumur hidup. Kepolisian kesulitan menangkap pelaku lantaran tidak ada bukti sama sekali, terlebih lagi malam ini turun hujan sehingga sidik jari dipastikan menghilang. Lantas mereka memanggil istri Lee Guang Hun untuk diinterogasi. Mereka rupanya tinggal di rumah yang sama. Terlalu sering berinteraksi dengan Kim Myung Jin membuat istri Lee merasakan benih-benih cinta yang membagongkan. Keduanya sering menghabiskan waktu bersama-sama dikala Lee tidak ada di rumah. Lee mengetahui hubungan bejat mereka. Pertengkaran keduanya pun terjadi sepulang dari toko swalayan, sehingga spekulasi menimbulkan jika keduanya saling membunuh karena wanita. Jangnan kembali lagi ke minimarket untuk bertemu dengan Litang. Dia merasa sedikit bersalah sebab sudah menakutinya. Memiliki nama yang sama-sama unik kerap kali diremehkan membuat Jangnan memilih jadi seorang polisi. Hal itu bisa ditiru oleh Litang. Chung Jin berlari kepada Jangnan. Dia akhirnya mengetahui identitas sebenarnya Kim Myung Jin. Ternyata nama itu adalah palsu. Setelah diperiksa rupanya dia adalah Yo Bu Il, seorang pembunuh berantai di daerah Gangwon-do pada tahun 2009 silam. Litang terkejut dengan dia tanpa sengaja membunuh seorang kriminal. Dia menonton berita terkait ciri-ciri seorang psikopat yang memiliki teknik kamuflase, berbohong dan manipulasi yang hebat. Dikala sedang enak-enaknya melakukan push rank, tiba-tiba Yo Bu Il muncul menghantuinya. Pada akhirnya semua ini hanya mimpi liarnya melakukan masturbasi. Tentu Litang marah kepada Yo Bu Il sebab dia lebih licik darinya, membunuh satu keluarga, memperkaos, lalu membuang jasad demi uang. Tindakan itu sangatlah keji. Scene berpindah kepada gadis buta. Ternyata dia tidaklah benar-benar buta, melainkan hanyalah pura-pura. Dan dia juga yang telah mengamankan barang bukti. Jangnan menjalani aktivitas sedia kala. Dia sesekali mengunjungi ayahnya yang terbaring sakit di rumah sakit. Sedangkan Litang pergi dengan ibunya ke gereja. Ibunya masih meminta Litang untuk tidak pergi ke luar negeri dan menyuruhnya untuk fokus belajar. Seperti yang diketahui, Litang selalu dianggap bodoh oleh lingkungan sekitarnya lantaran memiliki sikap pelangak-pelongo seperti tidak ada motivasi hidup. Suatu ketika saat Litang sedang membereskan stok makanan, tiba-tiba Seon Yu-ok muncul di hadapannya. Awalnya Litang tidak mengenalinya. Setelah ditelisik dia pun tersadar jika dia adalah gadis buta tersebut. Terungkap kenapa Seon selalu memakai kacamata demi melindungi bekas luka bakar di matanya. Litang terkejut mendengar pengakuan Seon bahwa malam itu dia menyaksikan kejadian itu. Dia memeras Litang untuk biaya tutup mulut. Kehidupan Litang mulai terancam dengan munculnya saksi baru. Dia pontang-panting mencari pinjaman kepada Geong Hwan dan Myong, namun usahanya nihil. Lantas Litang meminta kasbon kepada bosnya. Uangnya masih belum cukup, dia akhirnya mengorbankan tabungannya. Orang yang dia tunggu rupanya tidak kunjung datang sesuai perjanjian. Lalu bosnya melihat ada gadis buta diam di depan toko. Sayangnya Seon sudah pergi, tapi dia meninggalkan pesan untuk bertemu di rumahnya besok. Singkat cerita, Litang benar-benar datang ke rumah Seon dengan wajah yang takut. Litang tak bisa berbuat banyak dengan rahasianya berada di ujung tanduk. Seon sedikit kesal dengan perilaku Litang selalu diam saat dia berbicara panjang lebar. Litang merasa tak nyaman berada di sampingnya, lalu keduanya menghitung uang tersebut.
Seon semakin ngelunjak, dia meminta tiap bulan sekali dibayar 2 juta won. Hal ini tidak sesuai kesepakatan. Litang murka sebab Seon sudah keterlaluan memerasnya. Pada awalnya Litang tak mempedulikannya dan memilih untuk pergi, tak peduli dengan dia akan melaporkannya kepada polisi. Siapa sangka Seon mencari tahu identitasnya bersama keluarganya. Dia sedikit mengetahui tentang hukum. Seon berjanji akan membantunya jika seandainya Litang membayarnya tiap bulan. Bahkan memaksanya untuk memohon ampun untuk tidak dilaporkan. Lebih gilanya lagi, Seon menginginkan Litang sebagai anjingnya. Naas hal ini justru menjadi bumerang baginya. Beberapa hari kemudian polisi akhirnya datang ke TKP setelah mendapat laporan. Jang Nan bersama Yong Jae menyelidiki kasus tersebut namun tidak menemukan barang bukti. Chung Jin dibuat kewalahan dengan anjing itu terlalu aktif, lalu kemudian mengarah ke salah satu tanah dan ternyata ada kerangka manusia. Perlahan-lahan latar belakang Seon akhirnya terbongkar. Dia adalah seorang pembunuh orang tuanya sendiri, menyembunyikan kedua jasadnya agar tidak tertangkap. Karena tubuh Seon sulit untuk diidentifikasi, nihil bagi mereka untuk menyimpulkan apakah kasus ini pembunuhan sebab tidak ada barang bukti di sekitarnya. Terlebih lagi anjing itu menjilat semua noda darah di sekelilingnya. Litang memiliki kemampuan supernatural. Dia bisa melihat arwah orang-orang yang dia bunuh dan mengajaknya berkomunikasi. Lagi dan lagi Litang selalu hoki dengan aksinya tidak terendus kepolisian. Jejaknya sangatlah bersih dan rapi. Kehidupan Litang mulai berubah. Dia tidak lagi bermimpi untuk pergi ke luar negeri. Bahkan saat ini kuliahnya pun berdampak. Menyesali perbuatannya, Litang lantas berniat melakukan bundir. Aksinya gagal karena Gyeong Hwan datang. Keduanya bertengkar karena masalah sepele. Kepolisian masih belum bisa menangkap pelakunya sebab kasus ini masih misterius, belum terpecahkan. Sekarang anjing ini sebatang kara, tidak ada keluarga sama sekali. Sementara waktu polisi akhirnya merawatnya. Dalam perjalanan pulang, Chung Jin diserang oleh Jae Jun dan Jin Seong dengan botol kaca. Dia langsung terkapar di tanah menahan sakit. Mereka sangat bahagia akhirnya bisa balas dendam kepada Chung Jin. Keduanya dalam suasana hati yang baik. Sementara Litang menjadi frustasi. Saat ini dia mencoba menghiburnya dengan cara minum alkohol. Masalah terus muncul. Kali ini giliran bosnya yang melaporkannya kepada polisi atas tuduhan pencurian uang gaji. Terhitung sudah 2 korban yang dibunuh oleh Litang tanpa ada bukti TKP. Litang kebetulan lewat sana dalam keadaan mabuk. Dia dipalak oleh keduanya. Tak terima, Litang mengajak duel 1 lawan 2. Seseorang telah mengantar Litang pulang ke rumahnya, meninggalkan pesan untuk menghubunginya di Telegram bernama Only for Heroes. Scene kembali ke masa lalu tentang kehidupan dari Seon yang merupakan anak nakal, hobi hura-hura, terseret pergaulan bebas. Naas kala itu dia sedikit oleng, efek samping dari alkohol, tidak menyadari ada gas bocor sehingga ledakan pun terjadi. Beruntung dia selamat, tetapi sebagian wajahnya rusak. Bergaul dalam lingkungan yang tidak baik membuatnya menjadi monster. Dia mencoba membunuh kedua orang tuanya menggunakan gas beracun. Sang ibu menyadari ada kebocoran gas. Dia terbangun. Dan ironisnya, Seon langsung menusuknya secara membabi buta. Beredar unggahan untuk tidak mendoakan Seon sebab dia adalah seorang psikopat yang sadis membunuh orang tuanya sendiri. Lantas kepolisian mencari informasi terkait untuk diselidiki. Jae-sun adalah korban sekaligus sepupu Seon. Dia juga hampir mati oleh Seon yang sengaja disiram air mendidih demi kepuasannya sendiri.
Setelah insiden itu, Chung Jin pensiun dini. Dia akan membuka restoran sashimi. Padahal masih banyak kasus misterius yang belum terpecahkan. Jang Nan bersama Yong Jae datang ke pemakaman Jae Jun. Ibu korban marah menampar Jang Nan karena polisi lalai menangkap pelakunya. Dia mengklaim bahwa putranya tidak bersalah, kenapa dia harus menjadi korban pembunuhan. Memiliki rekam jejak kriminal dalam kasus ini, bisa saja yang awalnya korban menjadi pelaku untuk melakukan balas dendam. Di masa lalu, Jin Seong dengan Jae Jun adalah tersangka pemerkosaan terhadap salah satu siswi. Korban memilih untuk bundir menghilangkan penderitaan. Hidupnya hancur manakala pelaku tak dihukum karena masih di bawah umur. Keluarga korban tidak mendapatkan kedamaian walau sedang berduka. Ibu Jae Jun datang membuat kehebohan, meminta untuk berdamai dengan cara tak manusiawi. Kang Samuk selaku ayah Yoon Seo sangat terpukul anak gadisnya mati bundir dampak dari bejatnya hasrat manusia yang telah menghancurkan kehidupan putrinya. Jae Jun bersama Jin Seong tidak pernah bertobat atas dosa yang mereka lakukan, malah semakin menggila. Kemudian Jang Nan datang ke minimarket lagi untuk menyelidiki kasus kematian Seon. Terakhir kali dia terekam CCTV berada di sana. Kebetulan yang jaga adalah Litang. Pria itu mengatakan jika Litang sering melihat Seon. Di tempat berbeda, Litang mencoba menghubungi telegram tersebut. Dia terkejut seseorang mengetahui identitasnya dan menariknya lagi. Pesan ini langsung terhapus secara otomatis. Tiba-tiba seseorang datang membuatnya terkejut. Ternyata itu adalah kurir mengantarkan surat somasi dari mantan bosnya. Mencurigai adanya hal aneh dari Litang ketika menjadi kasus pembunuhan selalu ada kaitannya dengan Litang. Jang Nan meminta rekannya untuk menghubungi jika sewaktu-waktu Litang menanggapi surat somasi tersebut. Di lain sisi, Yong Jae mendatangi Kang Samuk untuk menyelidiki kembali. Dikatakan Yoon Seo adalah gadis yang baik, memiliki hobi memotret dan bukan anak nakal. Tiba-tiba dia mengaku membunuh Jae Jun bersama Jin Seong. Lantas dia diinterogasi atas pengakuannya tersebut. Tanpa adanya indikasi tekanan dari kepolisian, semuanya berjalan dengan lancar. Pada awalnya, Yong Jae sangat senang sebab dia berhasil menangkap pelakunya. Begitupun Ibu Jae Jun sudah diberitahu siapa pelakunya. Akan tetapi Jang Nan sebaliknya, dia merasa janggal dengan keputusan Kang Samuk, tidak sesuai dengan pernyataan. Pelaku menggunakan tangan kanan dan seorang perokok, sedangkan Kang Samuk seorang kidal dan tidak merokok. Jang Nan mengetahui jika dia telah berbohong untuk melindungi seseorang, entah siapa pelakunya, yang pasti dia menyaksikannya. Singkatnya, Kang Samuk dibebaskan dari tuduhan tersebut. Naas Ibu Jae Jun menabraknya karena murka putranya dibunuh. Lalu Jang Nan mendapat kabar jika Litang akan datang ke kantor polisi pukul 9. Semuanya menjadi kacau karena kesalahan Yong Jae yang terburu-buru menyimpulkan. 쓴다 그게 복수가 됩니까? 복수가 아니라 그 새끼들 내가 치렀다 생각하니. Sementara Litang mengambil keputusan yang benar untuk menyerahkan diri kepada pihak berwajib. Sejauh ini ada 4 korban telah dia eksekusi yang awalnya tak sengaja membunuh karena membela diri. Urusannya menjadi sangat rumit tatkala ada saksi baru. Uniknya semua korban yang dia bunuh memiliki rekam jejak kriminal yang berat. Sebelum itu dia pergi berpamitan dengan ibunya melalui surat. Naas setelah keluar dari bank dia dijamret dan mengalami cedera di tangan. Kini semua barang bukti menghilang. Takdir menolak Litang untuk menyerahkan diri kepada kepolisian. Ternyata Kang Samuk adalah orang yang telah mengantarkan Litang pulang ke rumahnya bersama anggota lainnya. Dia tergabung dalam grup Only for Heroes, yang artinya hanya untuk pahlawan. Rupanya malam itu Kang Samuk memang berniat ingin balas dendam kepada Jae Jun bersama Jin Seong. Lantaran kurang nyali membuatnya tak bisa membunuh mereka.
Dia tanpa sengaja melihat duel Litang bersama mereka. Perkelahian dimenangkan oleh Litang. Kang Samuk merasa bahagia, akhirnya dendamnya kepada dua anak ini terbalaskan dan dia mengapresiasikan keputusan Litang. Litang terkejut dengan pria itu mengenalnya dan mengetahui namanya. Kang Samuk menyuruh Litang untuk pergi karena banyaknya polisi di sekitarnya. Di luar sana, Jang Nan melihat Litang keluar dari rumah sakit sedangkan Kang Samuk menyusul putrinya melakukan bundir. Litang berhasil kabur, dia menghapus grup Only for Heroes. Liong bersama ibunya datang ke kontrakan Litang sebab sudah beberapa hari Litang sulit dihubungi, bahkan dia tidak masuk kuliah. Mereka mencarinya namun tidak membuahkan hasil. Kedua temannya bahkan tidak tahu Litang di mana. Selain itu, dia sudah berhenti dari pekerjaannya. Tuntutan dari bosnya sudah dicabut, keluarganya mengganti rugi. Kasus ini menjadi misterius, belum bisa terpecahkan oleh Jang Nan. Minimnya bukti membuatnya kesulitan untuk menangkap pelakunya. Tidak ada rekam jejak pelaku, tetapi kecurigaan mengarah kepada Litang. Sekarang kepolisian telah membentuk tim khusus untuk menganalisis apakah pelakunya memang seorang psikopat, dipimpin oleh Yu Jae-yong yang sangat paham soal psikopat. Lagi-lagi mereka juga tidak mampu memecahkan kasus ini. Sudah beberapa bulan kasus ini tidak terpecahkan. Jang Nan bahkan mengkritik kinerjanya yang tidak membuahkan petunjuk. 전에 다 뒤져봐도 범행 도구 나온 거 하나 있어요? 그냥 강상복 씨 진술만 믿고 여기다가 우연을 퉁치고 있는 거 아니에요? Kemudian Jang Nan bersama Yong Jae mendatangi keluarga Litang untuk meminta bantuan kepada mereka, mengajukan pencarian Litang sebab Litang berpeluang sebagai tersangka atas kasus yang belum terpecahkan. Terakhir kali Litang berada di stasiun menuju Daejeon. Tentu keluarganya tidak menduga dan tak mempercayai jika Litang seperti itu. Setelah disetujui, mereka akhirnya pergi ke Daejeon. Mereka meminta kepolisian setempat untuk bekerja sama. Walaupun awalnya mereka sempat dikritik lantaran menuduh seseorang tanpa ada bukti kuat, tapi insting Jang Nan sangatlah kuat terhadap Litang sebagai pelakunya. Litang pergi melakukan pelarian dari perkotaan, tak ada tujuan mau kemana. Sudah beberapa hari luntang-lantung hanya bertahan diri di kereta api, sampai akhirnya seorang pria muncul di hadapannya. Dia mengatakan kalau dirinya adalah anggota Only for Heroes bernama Robin, dan dia juga adalah orang yang mengantarkan Litang ke rumahnya. Selama ini Robin sudah lama mencari Litang tapi tak membuahkan hasil. Keberadaannya benar-benar sulit ditemukan bak ditelan bumi. Lantas Robin mengajak ke rumahnya yang ternyata dia adalah seorang otaku. Semenjak peristiwa itu Robin tertarik kepada Litang sebab dia menghukum orang-orang yang telah melakukan tindakan kriminal berat yang merupakan sampah masyarakat. Menghukum mereka dengan cara kekerasan adalah yang terbaik menurutnya. Dia berinisiatif untuk membentuk Only for Heroes lebih besar lagi, menegakkan keadilan. Menghukum para penjahat dengan kekerasan bak pahlawan kegelapan. Jika setuju, Robin akan bertanggung jawab atas hidupnya. Keputusan Robin merekrut Litang sebagai algojo semakin sempurna. Robin sudah mendata orang-orang yang melakukan tindakan kriminal yang mendapatkan hukuman ringan. Sebagai gantinya, Litang akan menghukumnya dengan kematian. Litang terkejut ada ruang rahasia di rumah Robin menyimpan data-data penting, senjata api, dan lainnya. Jang Nan bersama Yong Jae dan polisi lainnya menangani kasus lain. Robin pernah ditangkap atas kasus peretasan server kejaksaan. Namun itu tidak lama dia kembali dibebaskan. Jang Nan meminta izin atasannya untuk memantaunya karena dia mencurigainya. Kemudian misi dimulai dengan Litang sudah bersiap. Kali ini dia berubah seperti psikopat yang haus akan darah mengincar salah satu jaksa.
Pria itu tertipu oleh Litang. Dia membawanya ke suatu tempat yang sulit dijamah oleh orang. Pria itu memohon ampun untuk tidak dibunuh, bahkan siap memberikan uang jika Litang menginginkannya. Robin datang meretas ponselnya dan menemukan sesuatu yang tak pantas. Dia adalah penjahat seksual. Tanpa basa-basi, Litang langsung mengeksekusinya. 집으로 가자. Kepolisian masih memantau kediaman Robin. Dia masih mencurigai jika Robin terlibat dalam kasus kematian misterius. Lalu seorang kurir datang mengantarkan makanan yang ternyata adalah Litang. Jang Nan tidak menyadari akan hal itu. Setelah pergi, dia panik meminta rekannya untuk menangkapnya. Butuh tenaga ekstra untuk menangkap kurir makanan. Robin dipaksa untuk mengakuinya jika dia berkomplot dengan Litang. 개새끼야. 개새끼야? 누굴로 줘? Namun sayangnya tindakan Jang Nan melakukan kekerasan terhadap warga sipil dikecam oleh masyarakat. Sebab Robin menyiarkan langsung kejadian tersebut. Situasi semakin rumit ketika Yongjai menangkap orang lain yang seharusnya adalah Litang. Litang bahagia karena mereka telah terkena jebakan Batman yang menyebabkan semua anggota kepolisian yang terlibat dihukum disiplinkan. Atas perilaku Jang Nan yang terlalu gigih mengejar Litang sampai lupa batasan bahwa dia adalah seorang polisi yang tidak boleh melakukan kekerasan terhadap warga sipil. Memanfaatkan instansi kepolisian, Litang semakin terlatih untuk membunuh sampah masyarakat tanpa merasa berdosa. Penampilannya sekarang berbeda. Dia terlihat lebih segar dan garang menjadi eksekutor sukses pembunuh berantai yang belum tertangkap. Scene berpindah dengan polisi bernama Song Chon mencari sosok Litang kepada rekan kerjanya di Jungwaru. Scene berfokus kepada wanita bernama Geong-a, sosok perempuan yang menjadi korban pelecehan. Kehidupannya hancur manakala video mesumnya tersebar di seluruh sosial media yang dilakukan oleh kekasihnya. Direkam secara diam-diam menjadikan Geong-a kambing hitam demi menambah pundi-pundi uang. Geong-a memutuskan hidup sendirian di Daejeon agar kehidupannya kembali tenang, memulai lembaran baru. Dia menjadi pendiam, takut dengan laki-laki yang akan berbuat sama seperti di masa lalu. Seiring berjalannya waktu, Geong-a mampu melewatinya sedikit demi sedikit. Sekarang dia bekerja di sebuah supermarket. Dampaknya dia mengalami trauma ketika berada di luar sana. Semua mata tertuju kepadanya sebab akibat ulah dari kekasihnya mengkomersialkan video porno di situs ilegal. Butuh beberapa bulan untuk tetap bertahan demi keluarga. Dia rela mengganti namanya agar orang-orang tidak membicarakan tentang dirinya. Sementara Litang mengeksekusi para penjahat yang dihukum ringan, membenarkan tindakannya saat ini seolah-olah berperilaku seperti sosok dewa yang mengambil nyawa seseorang kapanpun. Memiliki identitas palsu, dia menjalani kehidupan yang sempurna, melakukan tindakan kejahatan tanpa tercium kepolisian. Jejaknya benar-benar bersih dan rapi. Litang bekerja di sebuah supermarket yang sama dengan Geong-a sebagai tukang potong ikan. Keduanya beberapa kali kerap bertemu di tempat kerja. Suatu ketika mereka akhirnya berinteraksi saat Geong-a meminjam pemantik api. Geong-a menyadari jika Litang memiliki kesamaan dengan dirinya, menjauh dari orang-orang. Lalu pergi ke desa tanpa ada orang-orang yang mengenalinya, menjadi pilihan terbaik untuk memulai kehidupan baru. Mereka kerap kali bertemu sebagai rekan kerja. Diam-diam Litang membantunya ketika Geong-a sedang kesulitan. Kemudian ibunya datang untuk berkunjung menengok putrinya yang kembali tersenyum. Mereka menghabiskan waktu bersama di sebuah restoran. Akan tetapi seseorang terus-menerus memandanginya seolah-olah tertarik kepada Geong-a.
Tentu saja Gyeong-a merasa tak nyaman dengan pria itu. Dia menegurnya, mempertanyakan mengapa terus menatapnya, lalu mengakui jika wanita yang bercocok tanam di video yang beredar memang dirinya. Namun prasangka buruknya ditepis oleh Sang Min yang ternyata mengenalinya sebagai teman masa kecil di sekolah dasar. Awalnya Gyeong-a tidak mengenalinya sebagai teman SD, sebab itu sudah lama sekali keduanya tidak berjumpa. Singkatnya, Gyeong-a bersama Sang Min memiliki kedekatan setelah tidak lagi bertegur sapa. Mereka lantas menjalin sebuah hubungan. Di samping itu, Sang Min sudah memiliki kekasih yang sebentar lagi dia halalkan. Hyunji tidak mengetahui jika Sang Min berselingkuh, padahal mereka sudah berkomitmen untuk saling terbuka dan jujur satu sama lain sebelum mendekati hari pernikahan. Merasa tak cukup dengan satu wanita saja, Sang Min terus mendatangi Gyeong-a, menjemputnya di tempat kerja beberapa kali, sering menginap di rumahnya dan melakukan tanam benih. Hingga pada suatu saat Hyunji mencurigai Sang Min sebab dia selalu beralasan pergi memancing bersama teman-temannya. Kecurigaannya terbantahkan dengan bukti ada di depan mata. Dampak bergonta-ganti pasangan membuat Sang Min harus menerima kenyataan jika dirinya tertular penyakit HIV. Sekarang dirinya frustasi, tidak tahu harus apa. Hyunji datang memberi kabar buruk jika dia hilaf telah bercocok tanam dengan temannya. Lebih mencengangkannya lagi, dia juga mengalami penyakit HIV. Sang Min marah dengan Hyunji berselingkuh darinya dan tidak sadar diri bahwa dia juga sama bejatnya. Sang Min pergi kepada Gyeong-a melampiaskan nafsunya pada kekasih kedua. Mencurigai ponsel Sang Min ada sesuatu, Gyeong-a mencoba mengeceknya sendiri dan menemukan fakta jika ternyata Sang Min mempunyai kekasih. Mereka bertengkar hebat sebab Sang Min hanya bermain-main dengannya dan tidak ada niatan untuk menjalin hubungan serius. Bahkan sampai terdengar kepada tetangga. Pertengkaran keduanya berujung petaka, Sang Min mencekik Gyeong-a hingga tewas. Panik dengan situasi sekarang, lantas dia membakar apartemen tersebut. Keesokan harinya kabar buruk itu sampai kepada pekerja supermarket. Mereka tidak menyangka Gyeong-a mati mengenaskan, padahal mereka mengenalnya sebagai sosok wanita yang pendiam. Litang diberitahu jika Gyeong-a telah meninggal. Dia tersadar melihat Gyeong-a dijemput oleh seorang pria kemarin siang. Kepolisian mulai menginvestigasi kasus ini bersama Jang Nan dan Yong Jae, tetapi tidak ada bukti yang mereka temukan dengan TKP sudah hangus terbakar. Mereka mengetahui jika Gyeong-a bekerja di sebuah supermarket, lalu mereka segera ke sana. Cukup menarik Litang melihat Jang Nan menuju kemari. Dia panik kocar-kacir segera pergi. Begitu pula dengan Jang Nan, akhirnya bisa menemukan Litang setelah sekian lama dan bukan sebuah kebetulan. Siapa sangka Song Chon mengejar Litang lebih dulu. Tentu dia keheranan dengan Song Chon itu siapa dan bagaimana dia mengenalinya. Sayangnya Jang Nan kehilangan Litang kembali. Jang Nan bersama rekannya mencari tahu Litang yang ternyata mempunyai nama lain dengan identitas palsu. Sekarang Litang diburu oleh kepolisian setempat. Sementara Litang mencoba kabur sebisa mungkin untuk tidak tertangkap oleh Jang Nan. Dia meninggalkan semuanya. Lalu menghubungi Robin menanyakan, tiba-tiba seorang pria muncul di hadapannya. Faktanya ada rahasia yang disembunyikan oleh Robin kepada Litang yang pasti untuk sekarang Litang harus bersembunyi dan tidak boleh menghubunginya untuk sesaat. Song Chon lebih dulu mendatangi Sang Min mengaku sebagai anggota kepolisian dengan tanda pengenal tersebut. Dan pada akhirnya Sang Min mengakui jika dia membunuh Gyeong-a lantaran tak sengaja mencekiknya. Song Chon menyuruh Sang Min untuk mengakui semua kejahatan melalui surat tersebut. Dengan demikian dia akan melepaskannya. Naas Song Chon lebih gila, dia tidak melepaskan seorang kriminal begitu saja. Sebaliknya dia membalasnya dengan kematian yang sama dialami oleh korban.
Yongjai datang terlambat, dia didahului oleh Songchon yang berpapasan dengannya. Dia mencoba mengetuk pintu. Tragis, tercium bau hangus di dalamnya. Seorang pria muncul menyemprotkan apar di kamar Litang yang sudah ditinggalkan tanpa ada alasan yang jelas. Kepolisian datang terlambat dengan Litang sudah melarikan diri dan melihat kondisi kamarnya seperti itu. Dengan rekaman CCTV, tidak butuh waktu lama bagi kepolisian untuk menangkap pelakunya yang ternyata tetangganya sendiri sebab kesal dengan Litang yang mengacukannya di depan lift. Tidak ada motif lain lantaran tidak menyukai perilakunya yang cuek, walau awalnya sempat dikira komplotan. Kemudian scene berpindah kepada Songchon, sosoknya masih misterius kenapa dia bertindak seperti itu. Belum jelas apakah identitasnya memang seorang polisi atau bukan, yang pasti dia menyembunyikan tangan hitamnya dengan sarung tangan. Tidak tahu penyakit apa yang dideritanya, dengan hanya mendapatkan 1 suntikan saja akan kembali pulih. Keberuntungan berpihak kepada Yongjai, dia tidak mengalami hal yang serius. Yongjai marah sebab Jangnan tak memberitahunya mengenai kasus sekarang. Faktanya dia mengetahui pelakunya adalah pria yang ada di apartemen. Jangnan masih ngotot jika pelakunya adalah Litang yang harus dia tangkap sebagai pelaku walaupun bukti kuat tidak pernah ditemukan. Keadaan sangat sulit bagi Jangnan, dia harus menerima kenyataan jika ayahnya mungkin tidak ada harapan sama sekali untuk hidup lagi. Tidak ada tanda-tanda keajaiban yang dialami oleh ayahnya. Dokter menyarankan keluarganya untuk melepaskan semua alat itu, dengan begitu ayahnya meninggal dunia. Selama ini dia hidup dengan bantuan alat-alat medis terbaring koma selama bertahun-tahun. Yongjai memiliki firasat buruk terhadap Songchon, instingnya sangat kuat, dia memilih untuk menangkapnya. Di lain sisi, Rohbin kedatangan Songchon yang ternyata sangat mengenal sosok Rohbin. Begitupun sebaliknya. Songchon ternyata baru saja dibebaskan atas kejahatan yang dia lakukan di masa lalu dan sekarang masih belum tobat. Sekarang dia tahu jika Rohbin telah menciptakan pahlawan kegelapan yaitu Litang. Siapa sangka Songchon adalah pahlawan kegelapan pertama yang diciptakan oleh Rohbin yang memiliki niat baik menghukum orang-orang jahat, tetapi entah kenapa Songchon belok dari jalurnya. Dia perlahan-lahan berubah seperti psikopat yang haus akan membunuh orang tanpa alasan yang jelas. Mengetahui identitas Litang, dia meminta Rohbin untuk dipertemukan dengannya. Selain itu, dia juga mengambil buku favoritnya Litang. Siapa sangka Rohbin tak diam begitu saja, dia mencoba memukulnya dari belakang. Naas itu menjadi petaka baginya. Kemudian Yongjai datang ke tempat Rohbin, namun dia terlambat dan menemukan keterlibatan antara Rohbin dan Songchon. Dia mencoba melawannya tetapi berakhir mengenaskan. Sedangkan Litang harus bersembunyi di tempat aman, tetapi dia parno dengan Songchon yang bisa saja sewaktu-waktu menemukannya. Tak terasa hal ini sampai membawanya ke alam mimpi. Terlebih lagi, Songchon mencuri buku favoritnya. Buku itu sangat penting baginya yang bisa membuatnya termotivasi untuk melakukan tugasnya. Namun, pada akhirnya Litang setuju untuk bertemu dengan Songchon. Keberadaan Songchon di luar sana dapat memicu kekhawatiran. Seperti yang kita lihat, Songchon lebih gila dari Litang. Siapapun orang yang membuatnya kesal atau marah bisa menuju ajal tanpa pandang gender. Situasi semakin rumit ketika wanita yang dibunuh oleh Songchon merupakan cucu perempuan dari pimpinan Jeongguk, pemilik perusahaan Buyon Konstruksi. Sebab akibatnya dia sekarang diburu oleh sekelompok orang untuk balas dendam. Dengan bantuan Rohbin yang paham betul karakteristiknya yang sangat gila dan kuat, memudahkan mereka untuk membunuhnya dengan kelemahannya. Begitu pula sebaliknya, polisi langsung bertindak dengan cepat mengusut kasus ini.
Myong-jun, kepala baru kepolisian, meminta bantuan Jang-nan untuk menangkap Song-chon. Dia akan mencabut hukuman skor Jang-nan bersama kawan-kawan. Tentu ada promosi khusus di dalamnya yang sama-sama saling menguntungkan kedua belah pihak. Singkat cerita, mereka sepakat untuk bertemu dengan bantuan Litang yang menjadi umpannya untuk menangkap pelakunya. Bermodalkan GPS Litang, Roh-bin akan tahu posisi keduanya bertemu. Akan tetapi di luar dugaan, Song-chon bertindak selangkah lebih maju dari Roh-bin. Dia mengganti tempat pertemuannya bersama Litang. Pertemuan keduanya tidak berjalan baik dengan Litang tak menanggapinya. Hanya terdiam ketika diperlukan, dia pun akan menjawabnya. Sekarang motif Song-chon akhirnya terungkap jika dia ingin membunuh Litang. Litang harus mengakui jika Song-chon lebih overpower darinya yang mungkin terbilang pemula di bidang ini. Tiba-tiba sekelompok orang itu datang di waktu yang tepat. Litang kabur meninggalkan mereka. Kendati demikian takut, Song-chon justru membuat mereka ketar-ketir dengan sekali serangan saja. Harus diakui oleh mereka bahwasannya Song-chon lebih kuat yang mereka duga. Kini Song-chon mengincar pimpinan yang telah membuatnya seperti ini. Polisi yang mengetahuinya datang terlambat dengan semuanya sudah tewas di tempat. Sedangkan Litang membebaskan Roh-bin yang diikat oleh mereka. Tentu Litang marah terhadap Roh-bin yang ternyata selama ini mengambil buku favoritnya yang kini dicuri oleh Song-chon. Kali ini Litang muak dengan semuanya. Untuk pertama kalinya dia ketakutan menghadapi semuanya. Kembali ke masa lalu, kali ini kisah akan berfokus kepada kehidupan Jang-nan bersama ayahnya yang ternyata seorang anggota kepolisian bernama Jang Gap-su. Namun hubungannya kurang dekat. Setiap kali Jang-nan mengantarkan pakaian dan bekal, selalu saja dia terlihat kesal, apalagi menyentuh barang miliknya pasti itu akan membuatnya marah besar. Bahkan pernah dipukul di depan semua orang. Tapi Jang-nan tak menyerah begitu saja, sebab ini adalah perintah ibunya untuk selalu mengantarkan keperluan ayahnya. Keadaan itu yang membuat hubungan keduanya kurang dekat satu sama lain. Kemudian Jang-nan mengirim anjing itu ke penangkaran agar hewan tersebut ada yang merawatnya. Tidak butuh waktu lama bagi si anjing beradaptasi di lingkungan baru bersama orang asing. Setelah beberapa hari, kepolisian berhasil melacak Song-chon, tetapi rumahnya kosong dan tidak ada satupun yang mengenalnya sama sekali. Bukti baru ditemukan, ada begitu banyak surat permohonan korban yang sengaja dikumpulkan beserta dengan darah korban. Tidak tahu untuk apa, yang jelas Song-chon orangnya sakit dan gila. Lagi-lagi Litang traveling kemana-mana dengan poster wanita tersebut. Litang bersama Roh-bin melarikan diri dari kota tersebut untuk bebas dari ancaman Song-chon bersama kepolisian. Diketuai oleh Roh-bin, keduanya memulai perencanaan yang sangat bagus. Di samping itu, Litang mampir pulang untuk melihat kondisi ibunya yang putus asa mencari putranya yang sudah beberapa bulan tidak ditemukan. Sementara Song-chon berhasil menemukan keberadaan Jong-guk yang berada di villa bersama wanita penghibur. Sekarang dia memburunya untuk balas dendam. Pergerakan Song-chon yang sulit ditebak membuat polisi kewalahan, terlebih lagi langkahnya benar-benar tak terendus polisi. Padahal kejahatannya sangat mengerikan. Kali ini semua bisa ditebak dengan pola dari pergerakan Song-chon yang keterlibatannya dengan Jeong-guk bisa dipastikan memburunya. Dugaannya benar, Song-chon sudah tiba di sana dengan mengancam wanita itu untuk memberitahu anak buahnya agar tidak datang ke tempat itu. Siapa sangka Jeong-guk adalah orang yang melakukan segala cara demi uang meski melakukan tindakan kriminal. 잘 죽었다. 그놈
잘 죽였다. Polisi datang, segera Song Chon bertindak dengan cepat untuk menyandranya. Sangat pintar, Song Chon menyiksanya terlebih dulu sebelum dia menemui ajalnya. Hal ini berakibat sangat mengerikan dengan rasa sakit yang berkepanjangan. Dan ternyata Jang Nan beserta Song Chon saling mengenal di masa lalu dan memang benar Song Chon pernah menjadi anggota polisi yang baik, namun tiba-tiba situasi berubah begitu saja. Dendamnya semakin besar kepada Song Chon yang berselingkuh dengan ibunya. Terungkap alasannya menjadi polisi sebab ingin menangkap Song Chon yang telah membuat ayahnya sakit. Situasi semakin menarik tatkala Jang Nan tidak bisa membunuhnya karena tidak mempunyai keberanian dan pada akhirnya Jeongguk harus mati di tangan Song Chon. Polisi akhirnya menangkap pelakunya. Meong Jun sangat senang dengan kinerja mereka yang berhasil menuntaskan kasus ini. Di sisi lain, Roh Bin mempunyai alasan kenapa dia menjadi otak rencana menghukum orang jahat. Sebab keluarganya tewas dengan cara tragis dirampok oleh seseorang sampai tidak bisa ditemukan siapa pelakunya. Tetapi semua ini belum selesai. Dalam perjalanan, Song Chon membuat alasan untuk kepolisian membuka borgolnya. Sebab dia menderita diabetes dan menunjukkan tangan hitamnya tersebut. Mereka semua mati dengan Song Chon menipu mereka. Hal tersebut menjadi perhatian masyarakat dengan kepolisian lengah menangkap pelakunya. Meong Jun ditekan oleh atasannya untuk segera mengambil tindakan cepat sebelum korban lain berjatuhan. Masalah ini sangat mengganggu publik, lantas kepolisian merilis daftar pencarian orang yaitu Song Chon, Lee Tang, dan Roh Bin. Kejahatan Song Chon dan juga Lee Tang bersama Roh Bin diklaim sebagai dalang daripada otak rencana mereka. Orang-orang yang mengenal Lee Tang sangat syok melihat temannya tiba-tiba dinyatakan sebagai DPO polisi. Mereka tak tahu kejahatan apa yang dilakukannya, tetapi mereka diklaim sebagai komplotan Song Chon. Leong terkejut dengan adiknya melakukan kejahatan setelah menghilang begitu saja. Begitu juga dengan ibunya. Rencana mereka gagal total. Kini masih ada rencana B yang sudah disiapkan oleh Roh Bin. Tanpa diketahui oleh Lee Tang, Roh Bin melakukan sesuatu di belakangnya bersama dokter gigi. Hal ini dilakukan untuk melindungi Lee Tang. Mereka berencana meninggalkan Korea dengan kapal laut menuju suatu negara. Shin berpindah dengan Jang Nan. Pada akhirnya dia mengambil tindakan tepat untuk tidak mencabut alat tersebut. Dan atas kerja kerasnya menangkap pelakunya, dia mendapatkan keuntungan dari kasus ini. Ayahnya segera dipindahkan dan mendapatkan perawatan medis yang lebih canggih. Setelah kejahatannya dipublikasikan, Song Chon akhirnya keluar dari persembunyiannya. Sebelum itu, dia mengaktifkan ponsel dan membuat kebingungan polisi jika dia bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Keberadaannya benar-benar sulit diprediksi. Kali ini dia datang ke dokter gigi yang mengenal Roh Bin dan meminta Lee Tang untuk datang menemuinya di sebuah pabrik terbengkalai, tetapi dia lagi-lagi menyembunyikannya dari Lee Tang. Ketika Roh Bin lengah, Lee Tang memasang GPS untuk mengetahui keberadaannya sebab dia mencurigainya ada sesuatu yang aneh. Mereka sepakat untuk pergi secara terpisah lalu bertemu di pelabuhan. Setelah mendapatkan paspor palsu yang mempunyai nama Cina, sayangnya Roh Bin tak kunjung datang. Dia memutuskan untuk pergi menemui Roh Bin yang sedang dalam bahaya setelah membaca surat dari Roh Bin yang diselipkan di tasnya. 끝까지 솔직하지 못해서 미안해. 하는 대로 하면 돼. Alih-alih melarikan diri, Roh Bin justru mendatangi Jang Nan meminta bantuannya untuk mengakhiri semua ini. Sebab Song Chon akan terus melakukan kejahatan berantai jika tidak dihentikan. Dengan informasi yang dia punya, mengandalkannya untuk memancing Song Chon keluar dari persembunyiannya.
Tiba-tiba Jang Nan mendapat kabar jika ayahnya mati dibunuh oleh Song Chon. Pergerakannya benar-benar sangat sulit ditebak oleh siapapun. Kejahatan Song Chon semakin sempurna. Dia melakukan hal itu untuk balas dendam atas perilaku Jang Gap-su. Sementara si anjing sudah pulih dan untuk pertama kalinya dia bisa melihat pemilik baru. Naas si anjing bertindak sangat agresif. Dalam pikirannya selalu melihat Seon. Pemenangnya tetaplah masa lalu. Song Chon merasa sakit hati atas ucapannya di masa lalu. Jang Nan terkejut dengan ayahnya lagi-lagi terluka oleh Song Chon. Sekarang dia akhirnya bekerja sama dengan Roh Bin untuk balas dendam. Ambisinya semakin kuat untuk menangkapnya. Rekan setimnya mengetahui jika Jang Nan akan melakukan balas dendam kepada Song Chon. Roh Bin terus berbicara untuk tidak menangkap Lee Tang jika misi mereka berhasil. Beberapa kali terus memohon untuk tidak menangkap Lee Tang sebab dia akan bertanggung jawab atas kejahatannya. Hal itu membuatnya marah. Apapun yang terjadi ke depannya itu semua bukanlah urusannya. Yang jelas mereka adalah seorang kriminal yang melakukan kejahatan secara sistematis. 마무리하려면 범인이 필요합니다. 정신병자가 새끼야. 너 네가 무슨 신이라도 돼? 제 말 좀 들어주시면 안 될까? Singkat cerita, Roh Bin mendatangi Song Chon tapi dia sudah melakukan sabotase terhadap listrik tersebut. Song Chon kecewa dengan Roh Bin datang tanpa Lee Tang. Lagi-lagi Song Chon selalu mengincar Lee Tang dan bukan Roh Bin. Song Chon memang harus diakui dia terlalu pintar untuk seorang penjahat yang mampu membaca pergerakan musuhnya. Kemudian disusul oleh Lee Tang yang tahu posisi Roh Bin. Pada akhirnya mereka reunian. Dalam kegelapan Song Chon memburu Lee Tang. Naas, Roh Bin terkena tembakan dari Song Chon. Dia sekarat. Lee Tang sangat terpukul dengan kondisinya yang benar-benar setia kawan terhadap dirinya. Sebaliknya Song Chon juga terluka. Sempat berpikir apakah mereka berdua itu sama miripnya dengan apa yang mereka lakukan tersebut. Kemampuan yang dimiliki oleh Lee Tang memang sangat istimewa. Dia selalu beruntung, tetapi dia menekankan jika Lee Tang dan dia berbeda jauh, yang tidak akan selalu mengandalkan sebuah keberuntungan, namun dia melakukannya karena insting predatornya. Perbincangan keduanya membuat Jang Nan muak dan marah. Song Chon membuat Jang Nan tercengang. Ternyata yang berselingkuh bukanlah dirinya bersama ibunya, melainkan ketua polisi sebelumnya yang sangat dekat dengan Jang Nan. Kembali ke masa lalu lagi, yang mana Song Chon memiliki kepribadian yang baik dan penurut terhadap seniornya. Namun karirnya kurang baik di kepolisian lantaran memiliki latar belakang orang tua seorang kriminal yang selalu melekat seumur hidup. Ironis, Jang Gap-su kurang menyukainya sebab dia merupakan anak penjahat yang selalu dicap sebagai penjahat. Walaupun bersikap baik dan memiliki mental yang kuat, dia selalu bersikap sopan santun terhadap yang lebih tua tetapi tidak pernah dianggap. Hingga pada suatu ketika di mana dia akhirnya mengetahui rahasia Jang Gap-su yang merupakan seorang pengedar narkoba yang melibatkan ibu kantin sebagai perantara barang haram tersebut. Selama 5 tahun ayahnya mengambil narkotika sitaan untuk dijual belikan kembali. Merasa diancam oleh Song Chon, Jang Gap-su marah dan memukulinya. Mirisnya dia mengungkit keluarganya yang merupakan seorang penjahat. Hal tersebut membuat Song Chon marah besar, emosinya pun akhirnya terluapkan. Oleh sebab itu ayah Jang Nan mengalami koma. Meski demikian tak membuat Jang Nan iba terhadap Song Chon. Lee Tang maju untuk membunuhnya tetapi dihentikan oleh Jang Nan karena keduanya sama saja. Ketika mereka lengah, Song Chon tiba-tiba berdiri dan menusuk Lee Tang dari belakang. Jang Nan melakukan refleks yang sangat cepat sehingga Song Chon terkena tembakan hingga tewas.
Sekarang giliran nasib Litang berada di tangan Jang Nan. Dia pasrah dengan apa yang dilakukan oleh Jang Nan. Lagi-lagi Litang selalu beruntung. Nyawanya tertolong dengan pistol itu, tidak ada pelurunya. Dia akhirnya menyesali perbuatannya yang telah menyia-nyiakan kehidupannya. Sebab tidak ada kejahatan yang sempurna di dunia manapun. Pada akhirnya semua akan terungkap bila saatnya tiba. Jang Nan membebaskan Litang. Dia tidak peduli dengan apa yang dilakukan olehnya. Nasib tragis harus dialami oleh Robin. Sudah jatuh tertimpa tangga, jasadnya terbakar akibat korsleting listrik yang disebabkan oleh Song Chon. Litang tak bisa berbuat apa-apa dengan si jago merah terus membakar seisi pabrik. Litang sangat terpukul dengan nasib Robin seperti sekarang. Sebelum pergi meninggalkan negaranya, Litang menyempatkan diri untuk pergi menemui ibunya. Terhitung sudah 30 orang yang dibunuh oleh Song Chon selama ini. Kepolisian akhirnya merilis tersangka baru, yaitu Robin, sebagai dalang dari pembunuhan berantai yang belum terpecahkan selama ini. Dengan cerdiknya, Robin merangkai semua dengan matang dan menyudutkan dirinya sendiri sebagai pelakunya. Robin melakukan operasi gigi agar sama dengan Litang. Tindakan itu dia lakukan untuk menjaga Litang mengorbankan diri sendiri. Namun di balik semua itu, Yu Jeong masih penasaran dengan sosok Litang yang masih misterius dan mengapa dahulu Jang Nan mengejarnya hingga disekor. Cukup menarik, Jang Nan tidak memberitahunya. Yu Jeong akhirnya menyimpulkan jika apa yang dilakukan oleh Robin ingin seperti sosok dewa. Dia tidak bisa membedakan antara imajinasi dan kenyataan. Memiliki latar belakang yang tragis membuatnya bertindak sebagai pelaku yang sebelumnya korban dengan memanfaatkan orang lain. Semua anggota kepolisian berkumpul untuk berbelasungkawa terhadap sosok yang gapsu. Memberikan penghormatan terakhir kali. Nampak sosok ketua polisi hadir di sana. Jang Nan mengambil kembali si anjing yang sepertinya sangat patuh terhadap Jang Nan. Sekarang kondisi Yong Jae akhirnya membaik setelah insiden tersebut. Dia mengagumi sosok perawat yang selalu merawatnya. Beberapa tahun kemudian, Sin berpindah dengan Litang yang melarikan diri ke Filipina sebagai imigran gelap. Dia menjalani kehidupan yang cukup sulit, bekerja serabutan, bahkan pernah menjadi gembel di masa sulitnya. Suatu ketika dia akhirnya ketahuan oleh pihak imigrasi sana, kemudian Litang dideportase ke negaranya. Tiba-tiba Jang Nan mendapat kabar dengan tersangka baru bernama Kim sebagai dalang penculikan dan kasus berantai 3 tahun sebelumnya. Litang kembali pada kehidupan normalnya, tetapi dia bersenggolan dengan pria asing di jalan yang nampaknya merupakan seorang kriminal.